Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Septiani dari kelas B2 Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dan Tanggung Jawab Sosial yang berjudul Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR adalah mengintegrasi masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Secara sederhana, CSR adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus membantu harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Konsep CSR yang diterapkan dengan baik dan benar dapat membawa banyak keuntungan, di antaranya yang pertama peningkatan akses modal, yang kedua peningkatan penjualan perusahaan, yang ketiga penghematan biaya operasional, yang keempat peningkatan produktivitas dan kualitas, yang kelima peningkatan citra brand yang kompetitif, dan yang keenam pengambilan keputusan yang baik dan benar. Corporate Social Responsibility merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasional secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat secara lebih luas. Pengertian itu menurut Sankat Kremen tahun 2002. Pengertian ini sama dengan WBCSD, yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, berikut komunitas-komunitas setempat, dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Menurut Bank Dunia, tanggung jawab sosial perusahaan terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu keterlibatan lingkungan, jaminan kerja, hak asasi manusia atau HAM, interaksi dan keterlibatan perusahaan dengan masyarakat, standar usaha, pasar, perlindungan kesehatan, kepemimpinan dan pendidikan, dan bantuan bencana kemanusiaan. Keraf tahun 1998 menyebutkan beberapa alasan perlunya keterlibatan sosial, di antaranya yang pertama kebutuhan dan harapan masyarakat semakin berubah, semakin kritis dan peka terhadap produk yang akan dibelinya, sehingga perusahaan tidak hanya memusatkan perhatiannya untuk mendatangkan keuntungan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya alam. Bisnis diharapkan untuk tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam yang terbatas, namun harus juga memelihara dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. Hal yang biasanya terkait dengan tanggung jawab dari sebuah perusahaan yaitu yang pertama, direktur peraturan yang mempunyai komitmen dan mendorong kegiatan CSR. Yang kedua, undang-undang setempat dan peraturan perpajakan dan juga pendapat dari stakeholder harus dipertimbangkan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi sosial dan kinerja lingkungan serta akibatnya diawasi dan dilaporkan ke publik. Kemudian, ada Truffaut dan Nelson pada tahun 1995 mengkonsepkan CSR sebagai piramida yang terdiri dari 4 macam tanggung jawab yang harus dipertimbangkan secara berkesinambungan. Di antaranya ada ekonomi, hukum, etika, dan berperikemanusiaan. Ruang lingkup tanggung jawab dalam perusahaan di antaranya keterlibatan dalam kegiatan sosial yang berguna bagi masyarakat luar, keuntungan ekonomis,
akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan. Selanjutnya, memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik kegiatan bisnis atau kegiatan sosial. Yang terakhir, hormat pada hak dan kepentingan stakeholder atau pihak tertentu yang terkait dengan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Kotler dan Lee pada tahun 2005 mengidentifikasikan ada 6 pilihan program bagi perusahaan untuk melakukan inisiatif dan aktivitas yang berkaitan dengan berbagai masalah sosial sekaligus sebagai wujud komitmen dari tanggung jawab sosial perusahaan. Keenam inisiatif sosial yang bisa dieksekusi oleh perusahaan diantaranya, yang pertama ada cause promotion dalam bentuk memberikan kontribusi dana. Yang kedua ada cause-related marketing, bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan sepersekian pendapatan perusahaan. Yang ketiga ada corporate social marketing, perusahaan membantu mengembangkan maupun mengimplementasikan dari kampanye dengan fokus untuk merubah perilaku tertentu yang mempunyai pengaruh negatif. Yang keempat, ada corporate philanthropy adalah inisiatif perusahaan dengan memberikan kontribusi yang langsung kepada suatu aktivitas amal, lebih sering dalam bentuk donasi atau sumbangan tunai. Yang kelima, ada community volunteering dalam aktivitas perusahaan memberikan bantuan atau dorongan kepada karyawan serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat dan membantu sosial masyarakat setempat. Yang keenam, ada social responsible business practice, sebuah inisiatif di mana perusahaan mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas komunitas dan melindungi lingkungannya. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk implementasi CSR di antaranya. Yang pertama ada konsumen dalam bentuk penggunaan yang ramah dan tidak berbahaya. Yang kedua ada karyawan dalam bentuk kesamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang ketiga, komunitas dan lingkungan dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Dan yang keempat ada kesehatan dan keamanan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor sesuai dengan petunjuk dan instansi yang terkait. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi CSR, mulai dari pengertian, bentuk-bentuk, implementasi, dan yang lain sebagainya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan dan ucapan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.